Bukan tidak sebelah beda Pak Hakim. Ini yang mulia. Ini bukan saya dan kita semua belajar ilmu hukum. Iya. Ada definisi umum tentang keonaran. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mengikuti? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut nggak bisa. Dia, harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini. Ini bukan perdebatan ya, tolong dipahami. Ini sidang. Ya, ini sidang. Mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Iya, ini sidang. Jadi kita bukan masalah berdebat. Iya, memang iya betul. Ya, iya. Tapi saksi tidak bisa dipaksa bukan mengikuti tidak pendapat dipaksa. saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapi aja di Ya, dalam. ya silakan Untuk apa ditanggapi kita bahwa sekolah saksi ini kalau tidak gitu? benar. Itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi waktu bagi kami untuk menggali. Bang Nabi juga tadi. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Nggih, kita kasih kesempatan. Nggih, kita kasih kesempatan. Silakan. Ya, oleh karena tapi itu. mohon ini ya diperhitungkan lah karena saksi ini kan juga yang mulia. untuk latar belakang saksi juga Terpatok dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran material tidak bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami terserah kami. Iya makanya. Kami. Mohon Dan narasinya kita harus selesai. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya, Pak ya. Pihak terkait ini. PT1 mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis tangan. Oke. Saya masih tulis tangan juga dulu kok Pak. Iya, saat ini masih ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Iya. Lalu yang ini apa gunanya Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran, siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja. Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya ini ijazah saya, ya ini ijazah saya. Ya. Ini nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu. Itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai. Itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan. Banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada yang nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa, yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah melamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah. Kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya.
Kalau memang tidak ada seperti saya yang belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat, kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya hakim harus tegas ya untuk ijazah yang asli, dan ya oras datang ini ijazah tidak pernah nongol apalagi orangnya. Nah sebenarnya tapi beberapa kali sidang Gus Nur nggak pernah tuh Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya ya. Jadi masalah ijazah berlarut-larut memberi kesempatan geng Mulyono untuk buat ijazah baru ya, yang sesuai dengan kejanggalan yang ditemukan. Nah betul harus ditunjukkan, itu baru adil. Setelah ditunjukkan terus diuji bareng-bareng demi kebebasannya berulang, itu namanya pengadilan. Nah Bapak Prabowo adalah Bapak pemberantas atau korupsi. Selamat Pak, semoga Bapak sehat selalu. Nah betul sekali itu, kalau hukum gak disogok payah urusannya ya. Jadi harusnya ada saksi ahli untuk menjawab kertas ijazah dan tulis tangan tahun kapan ya. Karena walaupun kertas lama, tetapi kalau tulisannya baru akan menjadi pertanyaan juga. Nah kami percaya Jokowi nggak punya ijazah ya. Kami benar tele-tele ngaku. Kenapa sih susah benar ngakunya ya? Soal ijazah Jokowi sudah muak mendengarnya. Kalau betul merasa Bapak ngerawan, apa salahnya ditunjukkan ya asli, dan Suryo dan kawan-kawannya bisa dipenjara. Nah bukan keringat dingin, tapi ingin lebih pelongo-pelongo cari pertolongan, tapi semua pada mengkos. Nah Pak Jokowi harus menunjukkan semua asli ijazah Pak Jokowi atas permintaan Majelis Hakim di persidangan. Nah mohon Pak Prabowo presiden yang baik, mohon mantan Presiden Jokowi diadili, dipenjarakan Pak Prabowo biar rakyat nyaman dan tentram. Nah kejujuran itu nomor satu sebenarnya Pak. Kalau kebohongan terus, maka Indonesia pasti ada balasannya di dunia dan akhirat kelak. Rakyat, aturan mantan presiden itu jadi contoh yang baik teladan bagi rakyat. Nah bawa aja pengadilan internasional yang independen. Susah amat ngurus satu orang aja ruwet ya. Selama 10 tahun rakyat pensiun banyak yang ngeluh ya, masih ditunggu Pak Prabowo Jokowi menyerahkan harta bendanya untuk Pak Prabowo. Setelah itu langsung dipenjara Jokowi. Nah mantap Bapak Hakim, walaupun mantan presiden itu diperiksa terus. Kalau memang salah, hukum saja sudah menipu rakyat ijazah baru. Nah kenapa hakimnya tidak menghadirkan yang bersangkutan? Coba kalau masyarakat yang mengalami masalah seperti pasti ditangkap paksa. Ya sudah berkali-kali ijazah mau ditunjukkan, tapi semua saat ini cuman bohong terus. Gimana rakyat mau percaya ya? 1 juta Jokowi tidak mungkin berani hadir di persidangan, apalagi menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Nah Jokowi sebenarnya tahu punya jiwa pemimpin ya. Seorang pemimpin tak mau melihat rakyatnya terpecah belah, mau berkorban jiwa dan raga, apalagi hanya selembar kertas ijazah. Nah semua ini terjadi karena wani piro, maka apapun masalahnya balas ya. Jokowi tuan memberikan azabnya satu, masalah ijazah kereta cepat belum, yang lainnya dengan kedua masalah Jokowi harus jujur. Kalau tidak jujur maka bertambah berat, belum lagi ditambah masalah yang lain ya.
Itulah kalau orang yang tidak pernah jujur pada diri sendiri. Maka aturan masa tua bersamamu, keluarga dan cucumu, kini masa tua menunggu beban. Itulah hasilnya kalau orang tidak pernah jujur. Nah, apabila Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya, berarti dia punya jadi hakim. Ya, harus pintar dan bijak. Hukum itu sifatnya memaksa pak hakim atau di pak jaksa. Nah, baru di Indonesia dari wakibot sampai presiden, dari wali kota sampai wapres, ribut ijazah palsu. Kemana aja KPU makan gaji buta. Ya, ternyata ada orang yang hatinya dibikin dari batu. Saya heran ya. Nah, kita lihat di sini juga bahwasanya jelas sekali ya bahwa pengadilan mana aja kalau penelitian ijazah si Jokowi tidak melibatkan respon CS, pasti hasilnya bisa direkayasa sehingga hasilnya sangat tidak valid, malah lebih sangat gaduh dan rusuh. Waspadalah pada gerombolan-gerombolan otak Jokowi berjiwa PKI. Nah, silakan tunjukkan hukum berlakukan sejujurnya. Kalau tak ada lakukan yang ini salah, atau kalau lakukan akan mengantar tempat ya, atau di akhirat tak bisa dihapus. Nah, silakan sadar kerjalah kau atas keringat yang jujur, dan agar berkah uang yang kau dapat kau beri untuk makan keluargamu di dunia. Nah, akhir zaman penipu mana berani jujur, terlalu banyak drama berseri untuk mengulur-ngulur waktu. Nah, sudah jelas ijazahnya palsu, terbukti, disuruh tunjukkan ijazahnya. Kalau bulat amat penyembahan Jokowi sukanya ngotot, tapi nggak pernah mau menunjukkan ijazah asli ya. Jokowi ini sebenarnya dia itu nggak jelas, semua jadi pening karena ijazah Jokowi. Fotonya saja beda, sudah jangan lagi muter-muter kemana ya. Kita lihat dari fotokopi aja. Nah, untuk ijazah SD, SMP, SMA tahun 1966, 1999, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1999, 2009, dalam ijazah lembaganya Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2009, baru Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia di situ ya. Nah, Jokowi benar-benar nggak punya malu ya, bahkan nekat, kejam, dan halalkan segala cara. Nah, kan masih ada Jokowi biar dia sendiri yang serahkannya aslinya jadi orang lain. Bicaranya seperti kalau nggak adil pakai hakim internasional, jangan pakai hakim Indonesia. Hakim Indonesia nggak ada jujur ya, ijazah ada di dalam gaib seperti mobil ASMK. Jokowi belum tunjukkan ijazah asli Tony atau Boster ya. Sebelum mudah masalah ini, tinggal hakim memerintahkan Jokowi menunjukkan ijazah aslinya Jokowi, beres, kuncinya ada pada hakim bro ya. Tidak boleh hukum di bumi ini membedakan status hanya ada di Indonesia yang membedakan apalah yang punya masalah hukum yang mantan pejabat negara. Nah, hakim disuruh jadi negeri Indonesia, Undang-Undang Dasar negara Indonesia sangat jelek. Coba nggak ada uang, dipaksa oleh penegak hukum, hukum abal-abal kasih, uang habis berkata ya. Jadi teman-teman katakan yang benar dan salah. Yang salah bagaimana mau maju kalau membedakan yang asli dan palsu saja tak bisa. Oke teman-teman, itu saja dimanapun kalian berada. Kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.